Tuh, flex pick ya Martis kalau misalkan emang ya, Ferdinand di XP, Martis juga masih oke banget. Tapi ternyata Uranus. Uranus berarti Ferdinand akan ada di jungle dan Uranus akan di tangan dari ATM. Yang Kita perlu tahu nih. diingat, Uranus kemarin sempat maniak. Ya, di tangan Boots. Iya, Gokil. Uranus maniak. Uranus Maniac dan Boots yang mempelopori ya. Maniac pertama di MSC 2023, ditambah lagi dengan Uranus yang udah di buff sekarang. Ini makin mengerikan untuk Burn Eclipse, makin tebal. Dan harus diperhatikan memang ada Kari di sana yang bisa menghentikan laju dari Uranus, Franco, ataupun Fredrin. Tapi lagi dan lagi, Dominant Ice jangan sampai luput. Yes. Dominance of Ice ya. Ya. Tapi sebenarnya to be fair, untuk di game ke sebelumnya itu ada 2 orang menggunakan, cuman sayangnya akan lebih efektif lagi kalau tambah lagi 1. Di frontlinernya, Kita akan Yawi. Yawi. Iya. Tapi aku penasaran deh, kenapa Yawi nggak Budem? Karena memang mungkin Mungkin rasanya udah cukup, cuma balik lagi Iya, kalau iya. ganking yang seperti Jujur bilang, sekalinya kena Iron Hook aja. Nyampe ke perutnya deh. Nyampe ke perutnya Franco itu udah ke apply efek dominance. Iya. Oke. Gitu loh. Oke, ini dia match point untuk Vernex Flash di game yang keempat. Perebutan posisi ketiga di MSC 2023. Dan kita bisa melihat ya sekarang adanya perbedaan di area roamernya. Karena tipikal dari Vernex Flash ya, dia tadi main yang utility ya, kayak Min Zitter, terus kayak main Estes. Sekarang di Seven yang akan menunjukkan nih dengan Franco-nya. tadi udah ada Iron Hook tuh, Iya. ngeganggu tuh ke arah Tapi Kalsi. malah di Seven ya. Iya. Tapi ini ATM enak sih untuk langsung ngambil ke arah Radiant Armor ya, karena udah langsung menindai ke arah 3 damager, Sunfor, Kalzi, dan juga Sanji. Dari mana kebetulan untuk damager mereka itu lebih ke arah DPS dibandingkan dengan burst. Oke lah Sunfor itu ngeburst, tapi ya ada 3 kali beats yang dimana itu juga bisa ngestackin ke arah Radiant Armor. Memang Radiant Armor akan menjadi item wajib. Tara, di ada top lane sana bakal kumpulin stack terus dari ATM untuk terus bisa menjadi semakin tanky, ditukar dengan adanya di area bottom lane nantinya. Dengan udah ada sosok di Seven yang ternyata nemenin terus dimanapun Donat pergi. Oke, dan bahkan lihat ATM mau coba untuk nge-plating sedikit di arah atas walaupun ada flicker di area mid yang harus di pop up di tangan dari Siket. Itu akan menjadi informasi juga sih. Betul. Oke, ini untuk item pertamanya dari Sanji tuh langsung ngambil ke arah 2 Magic Necklace ya. Wih, Untuk wih. nambahin ke arah mana 3-nya total berarti ada 16 mana yang bisa dia dapetin. Wih, Iron Hook dari D7 berhasil dikocek begitu saja oleh Benny Kitty dengan Phantom Step-nya. Tara, sempat ada cicilan-cicilan yang hadir di area bottom lane, belum mengakibatkan korban jiwa yang berjatuhan di sana. Dan gak kena turret juga tadi ya. Iya, ada direct ya. Gak ada hits ke arah turret. Tapi ATM yang ya dia siap siaga ya untuk menjadi sang guardian di arah depan. Mencari informasi, zoning out dilakukan dan Cima mencoba untuk take over terhadap Tarto yang pertama. Turtle pertama, Sima di situ, tapi Yawi udah siap-siap mengeker ke arah Sima. Belum dapat, tapi Retribution yang begitu on point. Ada Blodian yang masuk, di sisi reward manipulation. Didapatkan first bloodnya, di Seven dia hilang. Karzi juga hilang, 2 ditukar, 2 dari pertempuran barusan. Void Crystal juga mencoba untuk mendapatkan ke arah sisi cat, tapi ternyata hanya efek slow-nya saja. Tapi pertukarannya gak worth it sih. XP Iyalah. jungle ditukar dengan adanya Roam dan XP. Semua damage dealernya dari Burn Express masih aman dan Turtle yang di-secure membuat mereka sekarang unggul dari segi goldnya di angka 500. Bahkan gak cuma itu aja, Cima aja udah mendapatkan kill point dan juga 1 assist loh. Yes. Seenggaknya itu udah ngebantu banget dari XP dan terbukti dengan adanya perbedaan 1 level antara Cima dan juga Karlzy. Nah, ini Cima dari tadi farmingnya oke banget ya. Kayak dia tadi muncul-muncul tiba-tiba 1 level di atas Karlzy. Iya. Tiba-tiba udah ikut team fight, udah kuat ya kan. Dan sekarang Burn X Flash perlahan di early game memegang kendalinya dengan landing yang dilakukan. Lihat ATM ini benar-benar membuat dari Sunford agak sedikit tidak berkutik nih ya. Iya, apalagi dari kelihatan banget dari segi levelnya yang diungguli oleh TM, experience juga, Electrifying Blade dikeluarkan, tapi sayangnya belum ada damage maksimal. Malah ATM malah seneng kalau yang di damage terus dari tadi. Retribution ke arah Zima. Kazi mencoba untuk menolong sosok Sunford, tapi ATM terus memberikan badan. Retribution terhadap Gold Buff sudah cukup pertarungan di arah top lane. Masih cukup terlihat ya adanya dominasi yang dipegang oleh Burn X Flash sejauh ini. Begitu foto crossing lagi, di-taunting kembali dengan stiker It's Onyx time. Dan itu pastinya akan membuat kepercayaan diri kembali nih untuk Burn X Flash.
Iyalah, Iya jelas. Dan dari itemnya Choji. Ya kalau kita ngeliat dari segi item sih, satu hal yang mungkin akan Choji notice adalah dengan ada 2 Molten Assets. Ini kayaknya Eko emang bakal nge-push banget dari segi damage ya, datang dari Bane dan juga dari Kufra. Sementara kalau misalkan kita lihat dari Burn Express sendiri, dengan adanya 2 Legend Sword dari Beatrix, fokusnya lagi dan lagi selalu dilakukan oleh Donat setiap menggunakan Beatrix adalah Blade of Despair menjadi ujung tombaknya power dari Donat di arah early game. Apalagi dengan ada Weapon Master nambahin 15%, berarti ada sekitar 184 physical power dari satu Blade of Despair. Iron Hook dari D7 belum mengenai target yang optimal. Sikat udah pegang reward manipulation. Dia mencoba untuk mundur dari reward manipulation yang dibuat oleh Sanji. Sementara Deadly Clutch dan Sigma yang mendapatkan turtle yang kedua. Reward manipulation dari Sikat mencoba untuk mendapatkan satu dan Iron Hook. Bloody Hand combo wombo. Sunford tumbang untuk kali kedua. ATM datang mencoba untuk merusak jalannya dari Eko dari 3 playernya untuk pulang dan bahkan Sikat? karena Sikat yang mencoba dapetin ke arah satu player tapi ternyata Carzzy masih bisa mundur ke arah belakang. Oh, setidaknya mencoba untuk deliver damage ya, tipis-tipis, membuat dari teman-teman Eko harus recall dulu walaupun platingan masih belum maksimal di arah tengahnya. Tapi kontes Cima udah 2 kali berhasil untuk memenangkan kontes tersebut. Balik lagi, Bane kalau lawan Lancelot, Lancelotnya lumayan kesusahan. Tapi ini adalah Fredrin yang dia punya sustainability, dia bisa bikin efek balik sisinya juga untuk Cartesinya. Dan bahkan sebuah Tyrant's Revenge terconnect, tapi nggak di follow up berlebih lagi melihat dari outer turret di bottom lane yang sekarang sudah mulai dicicil di tangan Donat. Ya, udah direlain begitu aja dan ATM melaju dengan derasnya HP yang dia punya, tapi harus hati-hati di area belakang sana ada Carzzy yang siap untuk melakukan fighting 1v1 situation. Di Seven di sini Iron Hook juga nggak kalah ngeri, Iya, nggak beda jauh kayak Yawi. iya ini bisa dibilang stainless steel hook ini ya. Bukan iron lagi gitu loh. Oh, Untuk dari D7 ya. Cuman kalau untuk Platinum untuk sebelumnya ya Yawi lah. Karena ini kan masih sedikit iron hooknya. Betul. Kalau Joji melamin ya kayaknya. Plastik ya. Gak gitu, beling-beling. Berbahaya. Tapi sejauh ini, Turtle yang udah berhasil untuk diamankan terus-menerus di tangan dari Cima. Udah 2 kali kontes objektif berhasil untuk dimenangkan. Dan sekarang menuju ke arah... What? Dan ternyata purple buff-nya berhasil Curi. di-steal oleh Cima. Waduh, makin ketinggalan level lagi dong pastinya dari Carzzy. Lihat nih, Simo udah level 9, Carzzy masih level 8. Dan Carzzy bakal kesulitan, udah mulai ada konsil yang dilakukan. Turtle akan jadi target operasi dari sosok Sima. Tapi Tyrant Race dikeluarkan, Bennett Race juga dari Tornado untuk bisa membantu Siketnya. Tapi ternyata Siket berhasil ditumbangkan oleh anak-anak Eko. Tapi ini banyak banget resource yang keluar dan again retribution dari Cima. Perfect Turtle untuk berekspresi berspesial dari belakang dan Sunford take down. Dan tersisa Yawi, Cartesi harus flicker menuju ke arah belakang. Bahkan coba untuk dikejar tapi lihat ATM yang membuat dirinya sustain di depan. Dan Renner Apathy from Donut berhasil untuk men-take down Cartesi. Itu sih bener-bener tatapan satu mata dari Donut yang mengeker ke arah Carzzy. Eagle Eye. Eagle Eye. Mata elang yang Ini betul kalau on point. Ini kalau misalnya kita bandingkan dengan game-game sebelumnya, ini adalah menurut Choji satu momen di mana Burn Express sekarang menang untuk di arah early game-nya. Nah, ini kelihatan dari segi replaynya. Sebenarnya Yawi itu posisinya udah enak banget untuk melakukan sisi power, tapi ternyata dia cuma Tyrant's Revenge ke arah satu player aja. Yaitu ke siapa? Balik lagi ke Cima. Dan di sini adalah posisi yang sangat enak karena kenapa? Dengan banyaknya slow yang bisa dilakukan oleh Franco dengan skill 2-nya yang menunjukkan bahwa dia kesal. Ya, membuat ya udah otomatis Carzzy menjadi salah satu target yang sangat empuk untuk ditembak oleh Donut. Apalagi dari tadi 2 turtle terakhir, Choji melihat bahwa deadly catch-nya dari Carzzy ini bisa dibilang agak mereng. Iya. Iya, untuk betul, di betul. turtle yang pertama itu agak ke kanan dikit, untuk yang tadi nggak keluar sama sekali. Oke, di Seven hampir saja mendapatkan Iron Hook ke arah seorang di depan sana. Deadly Cat terhadap Sima, reward manipulation Ya kan? dari Siket. Nggak kena. Gak kena siapa-siapa juga dari Carzzy. Tapi Sanji, ATM bener-bener ngegangguin di lini belakang dari anak-anak Eko. Membuat terpisah tim fight-nya, tapi lihat ATM terus memberikan badannya. Teman-temannya siap untuk ke-backup, tapi ternyata cukup terlambat. Bisa kan? Karena mereka bakal fokus untuk ke arah satu outer turret dan tidak ada minion. Sekarang ada Bloody Hand. Itu dia pelarihannya dan bahkan coba ditabrakin lagi. Tapi lihat 2 player dari Eko yang berhasil untuk ditumbangkan dan bahkan menuju ke arah 3 player karena double kill. Diamankan di tangan dari Donut dan cepat hilang. bahkan 4 player menghilang. Sanji Wah. tersisa sendirian lagi dan lagi. Itu golden opportunity banget karena kenapa di saat Yawi loncat dapetin ke arah D7 tapi Donatnya nggak kena.
Di saat Donatnya tahu bahwa waduh bahaya nih. Dia langsung flicker ke belakang tanpa mengenakan ataupun ujung dari real world manipulation. Biar supaya dia nggak kena immobilize. Dan di situ dia melihat bahwa ada all you can eat di depan mata. Langsung memakan apa saja di depan dia dan ini instant replaynya. Dimana lihat bagaimana D7 ini udah kena nih. Kena knock up nih, tapi dari Donat tuh bener-bener berada enak banget di arah belakang gitu loh. Dengan nih biru. Total tadi cuma 2 kali reload, coba dilihat. Itu udah cukup banget untuk memberikan damage yang sangat masif kepada teman-teman dari Echo. Dan ini adalah hal ataupun power yang sangat dibutuhkan oleh Burn X Flash. Dimana Donat bisa bermain dengan selega-lega mungkin, asalkan dia tidak pecah dari tabungannya, ini bisa menjadi power yang sangat kuat untuk Burn X Flash. Apakah sang juara dunia akan ditumbangkan sang tuan rumah dengan permainan yang sangat-sangat luar biasa dari Burn X Flash? Mereka mulai mendominasi di area midnya dengan adanya Lord yang pertama sudah mereka kantongi. Oke, tapi memang inner turret ya sekarang yang memang dipaketkan untuk berada dengan Lord pertama. Udah nggak ada lagi inner turret di arah mid dan juga bottom, tersisa satu aja di arah atas. Base turret masih coba untuk dipertahankan tapi reward manipulation. Yes, reward manipulation dibalas dengan reward manipulation juga. Rasakan ultimate-mu sendiri dan Iron Hook. Belum mengenai siapa-siapa tapi Yawi! Tanda rest, tanda revenge bersama dengan Flicker. Belum dia dikeluarkan tapi lihat bagaimana Donat tersiat down. Benny Kitty begitu Prit yang mencoba untuk berlari ke arah siketnya. Tapi ternyata belum ada target lagi yang berhasil ditumbangkan. Ini kerugian mulai berada di tangan Burn X Flash. Donat ditukar dengan Yawi, pastinya ini tidak optimal. Tapi lihat dong dari segi gold networknya ini udah berbeda, bisa dibilang hampir 50%. Dengan 5.000 dibandingkan dengan 9.000, hampir 50%. Ya, mungkin untuk tepatnya mungkin sekitar 45 sampai 43% aja. Cuman yang paling jelas adalah Kari sampai sekarang tidak membuat sepatu sama sekali yang membuat dia dari segi mobilitasnya agak kurang. Beda 3 level ya dari gold lanernya itu yang sangat-sangat terlihat timpang. Tapi sebenarnya tadi inisiasi dari Yawi itu udah bagus banget. Kacau sih itu. Walaupun memang minim follow up dan Yawinya nggak bisa yang langsung maksimal untuk mengeluarkan Tyrant's Rage ya karena kena efek terrifying. Bener. Nah itu lumayan mengganggu juga tuh jadi miss kalkulasi. Cuman at least adalah walaupun tadi dari teman-teman tim Echo salah calculate untuk melakukan follow up, tapi paling minimal Donat tumbang. Karena walaupun dari segi tim fight-nya adil ya, Yawi nggak adil-adil juga sih, tapi seenggaknya satu player tumbang lah. Cuman seenggaknya itu udah pecahan tabungan yang bisa diambil oleh Echo sedikit demi sedikit. Dan kalau sampai terjadi lagi, mungkin ini akan menjadi kunci utama dari Echo dengan adanya bukan follow up tapi inisiasi dari Yawi yang sebenarnya di follow up-nya itu antara sama dua deh. Kalzi ataupun Sanji. Cuman kalau menurut Choji prefernya ke arah Sanji dengan real world manipulation karena untuk menyimpan deadly cat dari Kalzi untuk melakukan kontes terhadap Lord. Ini ngeri nih. Udah mulai sneaky picky. Udah mancing-mancing keributan di freeze minion-minionnya membuat dari Echo berada di area paling aman. Di area base terakhir mereka. Gak berani. Dipukul mundur, gak berani untuk keluar dari sarangnya. Sementara dengan Lord, ya walaupun masih belum Lord yang evolve, belum Lord enhance juga, sudah tetap diamankan oleh teman-teman Burn X Flash. Ya, dan karena dengan adanya keunggulan yang dimiliki oleh Burn X Flash yang gak ada inner turret dan kayaknya bakal coba untuk di reset menunggu Lord enhance karena ya tanggung banget ya kalau misalkan Lord yang biasa aja nggak bisa langsung nge-charge ke arah base turret karena memang udah terekspos 3 base turret yang dimiliki oleh Echo. Zoning out yang dilakukan oleh ATM dan D7 membuat Echo tidak maju lagi untuk kontes ke area Lord tersebut. Bener-bener dibikin Echo ini kalau bisa dibilang parkir bus. Di belakang semuanya, nggak mau keluar. Ya karena inisiasi ataupun key to victory dari Echo menurut Choji adalah kalau split push agak susah karena semua outer dari BXF semuanya masih ada. Mau nggak mau, ya udah inisiasi lagi dengan Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Rage. Dan melihat dari segi itemnya pun, Joy-nya pun ini sebenarnya itemnya udah cukup oke untuk ofensif. Tapi untuk defensifnya itu baru ada Dominance of Ice doang loh yang membuat dia agak lembek tadi di saat udah masuk, tiba-tiba ditembak sama Donat. Alright, base turret akan segera di-charge oleh Lordnya. Hancur sudah base turret sebentar lagi. Burn X Flash mencoba untuk membobardir area pekarangan Echo. Tapi malahan dengan adanya satu Iron Hook yang gak kena siapa-siapa. Mungkin Echo juga masih memiliki satu reward manipulation di tangan Sanji untuk menjadi high ground defense. Yawi siap-siap dia mengincar tapi ternyata tidak jadi. Oh ya, berpuas dengan ada 2
Base turret yang hancur, tapi lihat Siket sudah siap dengan road manipulation. Itu ada informasi, Sanji masih dalam keadaan cooldown. Kalau emang mau maksa, apalagi ada satu wave minion di arah atas yang menghantar, ini bakal enak banget. Asli, apalagi di arah bottom lane juga seperti itu. Tapi hati-hati dengan Yawi, nggak kena siapa-siapa dan bahkan kali ini Yawinya bakal kena bloody anda dihilangkan oleh Donut. Donut memilih untuk mundur karena tiba-tiba Sanford mencoba untuk maju tapi flicker karena depan. Donut mengamankan 2 point kill. Deadly Cats nggak kena siapa-siapa dan lihat bagaimana semua player dari Burn Eye Flash memajukan cita-cita minion di area mid lane dan juga di bottom lane. Itu tadi Donatnya langsung flicker loh, dan bahkan kali ini base-nya terekspos dengan cukup lebar tersisa. 3 player saja dari Echo, mampukah mereka bertahan Menace dari belakang dan bahkan road manipulation mencoba untuk mengacak-acak lagi, mengusir mundur pergerakan dari Burn Express, tapi nampaknya masih belum cukup karena gak ada yang tumbang sama sekali dan bahkan Conceal Krautisinya ditumbangkan. Yes, tapi lihat Tyrant Revenge dapat ke arah 2 orang. Dia bahkan Donatnya menggila begitu saja dan juga Siket. Epic comeback bakal terjadi karena Benny Kitty dapat juga ke arah satu Uranus di Seven dengan Iron Hook. Gak bisa berbuat apa-apa karena gak ada follow up damage. Dan akhirnya membuat dari Echo kesabaran membuahkan hasil maksimal. Oke, ini flashback seperti di game sebelumnya ya, di mana dari Burn Express yang benar-benar maksain banget untuk bisa melakukan endgame, ternyata tidak bisa melakukan endgame dikarenakan dengan adanya Yawi yang respawn di detik-detik yang sangat krusial. Di mana dengan adanya knock up yang bisa dilakukan oleh Yawi membuat Burn Express pun tidak bisa melancarkan basic attack-nya, di mana memberikan waktu untuk Echo melakukan clearing wave minion dengan cukup simpel. Tapi walaupun demikian masih ada PR yang cukup berat untuk dilakukan oleh Echo, mengingat bahwa untuk dari segi laningnya di arah top lane dan juga di arah bottom lane semuanya masih utuh. Tersisa hanya tinggal di arah mid lane saja, tapi sepaling tidaknya Burn Express masih bisa mengkeep mid lane turret mereka. Dan ini menjawab pertanyaan kita ya, apakah dengan Nibiru's bisa langsung nutup? Enggak, ternyata Enggak. ya. Tadi Donatnya pakai Nibiru's deh kalau nggak salah. Dan di saat dia yang harus terpick off, gak ada lagi potensi untuk nge-push ke arah turret base dengan cepat. Dan akhirnya itu adalah sebuah turning back point ya untuk Echo yang tadi kita bisa lihat 9.000 net worth selisihnya. Sekarang udah mulai dipersempit lagi 4.000. ke angka 3.900. Iya, tadi udah 6.000, 9.000 udah banyak. Iron Hook di Seven belum mengenai target yang optimal. Sima memancing-mancing keributan, Lordnya dipancing ke arahnya. Dan sementara dari Kalzi juga ikut di sana. Maka coba ikut meramaikan apa yang dibuat oleh Burn Atlas. Di Seven? Wah ini Ini bakal bahaya Di nih. Seven? Wah, ada satu buah backstep yang dilakukan, tapi gak ada Iron Hook yang terkonek. Dibalasin lagi dengan Tyrant's Rage, dan bahkan ada satu buah Deadly Catch, dibalas Deadly Catch. Lordnya masih ditahan, Lordnya gak di reset. Kali ini Siket masih berusaha untuk mundur terlebih dahulu dengan satu buah flicker, dan Yawi menabrakkan dirinya dengan Tyrant's Revenge dan Sunford yang ter-take down. Root manipulation udah mulai dibuka, Siketnya gak ada lagi dan asap mulai didapatkan, dan bahkan kali ini 2 player dari Burn Flash yang berhasil untuk dihilangkan. ATM, HP-nya gak terlalu banyak lagi, gak terlalu bisa untuk bisa menahan dirinya di depan, dan bahkan ditabrakan lagi dengan adanya momen dari Yawi. Sima di depan sana mencoba untuk beradu retribusi tapi gak sempat. Dan akhirnya 4 player dari Burn Flash ditumbangkan menjadi momen comeback. El Momento berada di tangan Echo. Wow, tersisa Donat sendirian. Mampukah bertahan dengan adanya Nibiru's yang sekarang sudah digunakan pula, tapi ditabrak Buset. lagi dengan Tyrant's Rage. Tyrant's Revenge yang on point membuat wipeout terjadi, dan game kelima is real. Wow, my God. Game kelima Israel. Betapa kuatnya mental Echo untuk bisa tetap santai-santai. Kita di press santai. Kita hampir kalah santai. Masih ada momen yang bisa untuk kembalikan. Dan itu terjadi ketika teman-teman dari Burn Flash terlalu memasakkan keadaan untuk meng-engage. Itu dominasi